meletakkan cintanya manusia itu kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi kalau sudah syahadat, meletakkan cinta itu kepada Allah dan Rasul. Ada lagi nanti pembahasan mengenai khauf, rasa takut sama Allah. Ada lagi pembahasan mengenai at-tawakkul, tawakal kepada Allah, bab yang ke-33. Yang 34 adalah al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Orang tidak boleh merasa aman dari murkanya Allah dan putus asa dari rahmatnya Allah. Kemudian 35 as-sabru ala aqdarillah. Terus sampai membahas maja afirriya iradatul insan bi amalihi dunya minasyirki dan seterusnya. Pada malam hari ini yang dibahas adalah mahabbatullah wa mahabbatu Rasulillah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya biasa, ya. Tapi nanti kita yang merasakan. Pertama adalah orang itu pada hakikatnya ditulis dalam kitab tauhid, aslul a'mal kulluha huwa al-mahabbah. Imma li jambi manfaatin au li daf'i madharratin. Asal dari seluruh aktivitas dan mobilisasi manusia itu karena manusia itu punya rasa cinta. Kalau tidak ada rasa cinta, tidak bergerak manusia itu. Jadi mobilisasi ke sana kemari, urusan ke sana kemari, sibuk hiruk pikuk itu karena ada rasa cinta. Ada kalanya dia manusia dengan rasa cinta itu dia menginginkan sesuatu untuk dirinya, keluarganya. Dan ada kalanya dia ingin menolak sesuatu yang dia tidak sukai menimpa dirinya, keluarganya, dan seterusnya. Intinya orang itu ingin sesuatu dan tidak ingin sesuatu. Nah itu loh. Kemudian ada masalah yang disebutkan dengan mencintai tadi. Kalau orang sudah syahadat tentang Allah dan Rasulullah, itu saya sebutkan tadi, wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Menjadikan Allah ada tandingannya dalam bentuk bercinta, itu tidak boleh dan belum memenuhi kriteria orang yang beriman. Saya ulangi, menjadikan Allah ada tandingannya yang sama-sama posisinya dan porsinya mencintainya, itu belum dalam kategori sebagai orang beriman. Mencintai Allah, jika cinta itu bisa dipresentasi cintanya kepada Allah dengan selain Allah dalam kadar yang sama, itu belum memenuhi kriteria orang yang beriman. Pertanyaannya buat kita semuanya, lalu memenuhi kriteria beriman itu berapa persen mencintai Allah, berapa persen mencintai selain dari Allah? Jawabannya, kalau cinta itu bisa dibagi, dipresentasi. Boleh nggak 50% untukmu, 50% untukmu gitu? Yang benar 100% mencintai siapa? Lalu bagaimana dengan posisinya mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai family, mencintai ini? Apa nggak tabrakan? Jangan-jangan setelah ngaji tauhid kemudian kita pulang, Ma, Bu, tadi ngaji tauhid, sekarang mencintai Allah 100%. Ibu ndak keduman, apa begitu ya? Ini dibahas di sini, Pak. Ya. Maka dalam kitab Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah itu ada judul Asyirku fil Mahabbah, syirik dalam bercinta. Itu bukan bahasanya ABG itu ya, bahasa kitab, syirik dalam bercinta. Maka orang yang beriman meletakkan cintanya tadi
Kalau kita buka Al-Baqarah 165, di situ diberi penjelasan tentang posisinya mencintai Allah dan mencintai selain dari Allah tadi. Al-Baqarah 165 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Ada bahasa Indonesianya Pak? Supaya ada variasinya. Kalau enggak saya terjemahkan sendiri. Monggo Mas Taufik. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Menyembah Tuhan selain siapa? Allah. Sebagai tandingannya siapa? Berarti kehadiran Nabi mengajak manusia untuk menyembah Allah satu-satunya. Betul Pak ya? Boleh nggak saya menggunakan bahasa begini, bahwa Nabi itu datang adalah membawa gerakan perubahan? Boleh? Boleh. Saya sebut Nabi tadi kan. Perubahan dari mana ke mana? Oh, ini uraiannya panjang. Bisa dari kezaliman menjadi keadilan, dari kesyirikan menjadi ketauhidan, dari hidup bersewenang-wenang menjadi hidup yang teratur dibawa oleh Nabi. Konsepnya pakai tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang sering saya sebut bahwa Nabi itu datang membawa gerakan perubahan. Betul Pak? Kira-kira setiap ada gerakan perubahan mulai zaman Nabi Nuh, saya tarik ke belakang. Kemarin saya terangkan di Al-Falah. Gerakan perubahan yang dibawa oleh Nabi Nuh, terus nabi-nabi berikutnya yang spektakuler sampai Nabi Muhammad, ada perlawanan nggak terhadap gerakannya perubahan para nabi-nabi tadi? Mengapa kok ada perlawanan terhadap gerakan perubahan para nabi? Orang dan masyarakat ketika sudah menikmati kemapanan dalam arti kebobrokan, berzina seenaknya, minum khamr seenaknya, tidak beribadah seenaknya, itu kemapanan dalam kebobrokan. Betul Pak ya? Kalau tidak tepat artinya kemapanan, menikmati dengan kebobrokan. Lalu ada gerakan datang, gerakan membawa perubahan, dilawan nggak kira-kira? Dilawan. Saya mau tanya berikutnya, nggak enak. Itu berhenti sampai pada zaman Nabi Muhammad saja, tak sampai 2024? Loh, jangan dikaitkan. Ini Pak, ini tauhid, ini serius itu Pak. Nanti di bab berikutnya itu kita temukan ada tauhid, musuh-musuhnya tauhid, yaitu tadi. Maka ayat yang dibaca tadi, di antara manusia ada menjadikan selain daripada Allah ada tandingan-tandingannya. Sikapnya mereka bagaimana Mas? Monggo. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Bentar. Mereka mencintai tandingan-tandingan sebagaimana mencintai Allah. Kalimat dalam bahasa kita sebagaimana mencintai Allah ini posisinya sama nggak kira-kira? Tapi ini belum memenuhi kriteria sebagai orang beriman, mencintai tandingan Allah sebagaimana mencintai Allah. Kalau orang beriman bagaimana? Monggo. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada sangat amat cintanya, asyaddu hubban lillah, meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya amat sangat. Kata panjenengan tadi presentasinya berapa? Ya bisa 100%. Loh, yang lain-lain kan tidak uman. Ya uman, gimana caranya? Dikelola, mencintai anak, mencintai keluarga, mencintai famili, mencintai kedudukan, mencintai dunia menurut yang disyariatkan oleh Allah. Jika cintanya kepada Allah itu dinomorduakan dan cintanya kepada Rasulullah itu dinomorduakan, itu adalah awal daripada kebobrokan. Jenengan setiap hari
mendengarkan dan melihat di YouTube dengan berbagai berita-berita yang tidak mengenakan. Sebenarnya kalau dirunut itu intinya adalah karena mereka mencintai dunia lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Itu kalau muslim. Saya ulangi, mencintai dunia ya lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasul. Kita kasih ilustrasi dulu Pak sebelum dilanjut. Kalau ada perahu di atas air, itu logis nggak? Perahu di atas air, bahaya nggak? Nggak bahaya Pak. Perahu di atas, dibalik sekarang. Kalau air di atas perahu, jangan kapal selam dulu. Kapal selam itu di dalamnya kan tidak ada airnya kan, ya. Laisa minal khatar ay yakuna as-safinatu 'alal ma'. Tidak bahaya Mas kalau ada perahu di atas air. Walakinnal khatar ay yakuna al-ma'u fi safinati. Yang bahaya itu kalau air itu di dalam perahu. Ada terusnya Pak. Wujudul mu'min fid dunya ghairu mushkilah. Adanya orang Islam di dunia itu bukan sesuatu yang aneh. Memang dunia itu isinya umat Islam. Walakinnal mushkilah an takuna dunya fi qalbil mu'min. Tetapi yang aneh dan bahaya itu jika dunia itu di dalam hatinya umat Islam. Dunia berada di hatinya, sehingga segala sesuatunya diukur untuk kepentingan apa? Dengan mengabaikan hukum dan syariatnya siapa? Allah. Kira-kira teori begitu itu sudah terjadi nggak di awal 2024 ini? Kalau belum jangan dimulai Pak ya. Iya. Jadi syirik di dalam bercinta itu adalah bisa disebut biang kerok dari semuanya masalah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tolong kalau omongan saya ini salah, saya ditegur. Karena di mana-mana saya ngomong begitu. Ya, meletakkan dunia dalam posisi yang nomor satu, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nabrak hukum dan syariatnya Allah, hanya mencintai dunia, itu adalah sumber dari apa carut marutnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Betul Pak? Kalau tidak percaya kita bukakan ayatnya. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 24, di situ ada 8 poin. Siapapun kalau dia manusia tidak ada dia tidak meletakkan cintanya kepada 8 poin ini. Siapapun orangnya, Nabi sekalipun. Tetapi oleh tauhid diatur. Surat apa tadi Pak? Ayat 24. Ada bahasa Indonesianya Mas? Monggo. Katakanlah jika bapak-bapakmu, terus anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Sudah. Ada berapa poin Pak? Jangan hitung ada berapa tadi? Berapa? 8 itu kalau dikelompokkan menurut jenisnya menjadi berapa dan berapa? Saya ulangi, 8 itu kalau dikelompokkan menurut jenisnya menjadi berapa dan berapa? 4 sama 4 juga 8, 6 sama 2 juga 8, 5 sama 3 juga 8. Yang itu berapa dengan berapa? Wis kesuwen, saya sejak langsung Pak ya. Itu 5 dan 3 Bu. Betul Pak ya? Jangan bisa mengangan-angan lagi. Yang 5 itu siapa? Ingkana abaukum bapakmu, wa abnaukum anakmu,
Orang tua mencintai anak boleh nggak Pak? Oh, maaf. Jangan salah paham. Tapi kalau bapaknya masih sehat, segar bugar, ibunya masih segar bugar, menyiapkan anak-anaknya, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan nabrak kepantasan etikanya masyarakat, kan begitu. Wes, supaya tidak keliru, kita lanjut aja. Wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, suami dan istrimu, wa ashiratukum, dan keluarga. Normal Pak, kalau manusia itu sehat lahir batin, jasmani, rohani, sosial, spiritual, mesti dia itu punya rasa cinta kepada orang tuanya, anaknya, saudaranya, suami, istri, dan keluarga. Kalau toh yang disebut-sebut 5 poin tadi sukses dalam arti dunia, kecenderungannya manusia itu membangga-banggakan dan mencerita-ceritakan. Betul Pak ya? Anak saya, saudara saya, suami saya, istri saya. Om nggak ada om jadi. Keluarga itu. Itu yang 5 poin Pak. Kemudian yang ketiga, yang keenam adalah wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Semakin banyak harta bendanya manusia, yang semakin senang nggak Pak? Manusiawi itu, boleh nggak? Boleh. Ada orang nggak suka duit Pak? Nggak ada. Boleh. Ya. Tak selipkan sedikit. Saya pernah ditanya murid saya, Pak Najib, orang Islam itu ada infak, sedekah, zakat itu semuanya pakai duit ya? Ya iya Mas. Makanya orang Islam itu tidak bisa kaya sekaya-kayanya. Loh kok begitu kamu? Nah duitnya sudah banyak, dipotong 2,5% tiap bulan, zakat, infak, sedekah, kurban, haji, semua pakai duit, habis Pak. Pikiranmu keliru, saya bilang gitu. Di dalam Islam ada ibadah kepada Allah yang aspeknya harta benda, itu dikandung maksud 2. 1, supaya orang Islam itu rajin cari duit. Boleh Pak ya umat Islam rajin cari duit? Dengan begitu maka dia bisa ibadah kepada Allah menggunakan harta bendanya. Yang kedua, umat Islam itu kalau menggenggam duit, punya duit banyak, itu supaya digunakan yang produktif, bukan digunakan yang konsumtif. Nah karena murid saya STM yang tanya, lah kamu enggak ya Mas punya duit gitu mercon, ya gimana itu? Mestinya dikembangkan gimana supaya dipakai bisnis apa dan sebagainya. Jadi ayat ini menyebutkan wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda yang kamu kumpulkan. Tapi dunia itu sekarang ini sangat amat dipengaruhi dari sisi ekonomi ini, seolah-olah gengsinya orang itu diukur dari faktor apa? Perolehan ekonomi. Betul Pak ya? Jadi kita kadang-kadang memandang sebelah mata tentang orang yang biasa-biasa seperti kita. Semoga saya tidak salah, Syekh Al-Utsaimin menyebutkan kalau orang menghormati manusia karena harta bendanya, itu separuh dari agamanya itu hilang. Allah yang memberikan kok dihormati dengan cara begitu. Mestinya dengan akhlaknya, ilmunya, amalnya, ya, akidahnya, ibadahnya itu. Ya. Kemudian berikutnya wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kamu takut rugi. Boleh saya geser terjemahnya, tafsirannya bukan perdagangan yang kamu takut rugi, tapi jabatan yang takut kegeser. Boleh? Caranya gimana kalau supaya jabatan tidak takut kegeser? Nah, jenengan bisa jawab. Stop, ya betul. Iya, ini logis Pak, wajar itu. Kalau saya jabat itu kenikmatan buat saya diberi 2 tahun, saya ingin berapa tahun? 3 tahun. Teorinya apa? Ya, penguasa itu di mana-mana adalah kecenderungannya melestarikan kekuasaannya dengan berbagai macam cara. Karena dia menikmati, dan itu disebut di dalam Al-Quran. Kemudian yang mamasakinu tardawnaha, rumah tempat tinggal.
Saya tanya ini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ketika ayat ini diterima oleh Nabi, sudah ada bisnis di bidang properti? Belum toh? Dunia masih gelap toh? Tapi Nabi sudah meletakkan, sudah menyatakan bahwa termasuk yang menjadi investasinya manusia, yang menjadi kebanggaan dan kecintaannya manusia adalah tempat tinggal, rumah tempat tinggal yang sangat kamu sukai. Coba, ini logis, tidak dinafikan oleh Al-Quran. Boleh mencintai 8 poin tadi, karena itu bagian daripada kehidupan. Cuman, nah ini cumanya itu loh yang jenengan dan saya harus memikir. Di tengah-tengahnya itu pakai tafdil, isim tafdil. Bapak-bapak yang akrab dengan bahasa Arab, tafdil itu dipakai membandingkan antara satu dengan yang lain, bukan menyamakan tapi membandingkan. Ini dicintai tapi ini lebih dicintai, ini panjang tapi ini lebih panjang. Itu tengah-tengahnya pakai apa? Isim tafdil istilahnya. Coba apa terjemahnya? Yang 8 poin tadi dibandingkan dengan yang mana? Monggo. Lebih kamu cintai daripada Allah. Nah, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, wajihadin fi sabilihi, dan jihad di dalam jalan Allah. Jadi kalau 8 poin tadi lebih menjadi konsentrasinya manusia, lebih dominan daripada Allah, daripada Rasulullah dan perjuangan. Artinya mencintai yang 8 itu nabrak hukum dan syariatnya Allah. Kata Al-Quran, lanjut terjemahnya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Ya. Dan Allah tidak memberi petunjuk. Ya, tunggu saja, Allah akan mendatangkan keputusannya. Akan terjadi kekacauan macam-macam itu kalau orang mencintai yang 8 poin tadi dibandingkan cintanya kepada Allah. Jadi orang Islam meletakkan cintanya kepada Allah. Saya menulis dalam bukunya, mengambil dari bukunya Profesor Doktor, orangnya sudah meninggal, dulu ketika masih hidup disebut cendekiawan Muslim, namanya ya. Lepas daripada orang itu setuju atau tidak pikiran-pikirannya, tapi saya bagian-bagian tertentu menyetujui. Salah satunya ini tak tulis, kesirikan terhadap berhala, kata dia, kesirikan kepada benda-benda langit atau benda-benda mati lainnya, atau syirik terhadap makhluk halus pada tingkat tertentu tidak lagi banyak menyita perhatian kita. Saya ulangi, kesirikan terhadap berhala, benda-benda langit atau benda-benda mati lainnya, atau syirik terhadap makhluk halus pada tingkat tertentu tidak lagi banyak menyita perhatian kita. Ya, karena wujudnya dan pengaruhnya sudah jelas sehingga sangat mudah menghadapi dan menghindarinya. Kalau syirik kepada Allah dengan benda-benda langit, benda-benda mati lain, makhluk halus, kalau orang itu sudah menghilangkan syiriknya, kembali ke tauhid, caranya bagaimana? Benda dan barangnya diapakan? Dibuang. Orangnya kemudian tobat. Selesai enggak, Pak? Halo? Selesai. Betul, Pak ya? Jadi saya terjemahkan dalam bahasa saya. Jadi kata beliau, kalau orang itu wujud daripada syirik itu kepada benda, barang, benda-benda mati, benda-benda langit, makhluk halus dan sebagainya. Kalau orangnya sudah tidak percaya, cara mengatasinya gampang. Benda dan barangnya dibuang, lalu orangnya apa? Tobat setobat-tobatnya. Ada terusnya, Pak? Ya. Yang paling sulit dan berat, kata beliau, adalah menghadapi kesyirikan yang dimanifestasikan dalam bentuk tanda petik kecintaan manusia terhadap harta benda. Betul, Pak? Yang susah diatasi itu adalah kesyirikan kepada Allah yang diwujudkan dalam kecintaan manusia terhadap apa? Harta benda. Ya, orang dapat Robicon gimana, Pak? Misalkan bisa bergeser, yang semestinya ngomong yang yang baik, yang benar, bisa ngomong sesuai dengan pesanan. Itu kalau ditelisik dan ditelusuri,
Dan itu andai kata iya, naudzubillah ini bukan siapa-siapa, maka itu sudah termasuk kesyirikan di dalam bercinta tadi. Cintanya kepada Allah sudah luntur. Dia tidak ngomong yang sebenarnya, tidak ngomong menurut iman dan hati nuraninya. Inilah yang sering saya katakan syirik di dalam bercinta. Wabil khusus adalah mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah adalah sumber atau biang kerok dari segala persoalan masyarakat, bangsa, dan negara. Betul Pak? Kalau tidak betul saya tidak ngomong gitu lagi Pak. Silakan. Dan ini loh dibahas di tauhid. Nabi tidak tahu di negara mana keadaannya bagaimana, kapan dan sebagainya. Tapi dasar ini diletakkan dulu. Orang diarahkan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Mbok tanya Ustadz Kiai mana saja mengambil yang bukan haknya itu haram dan itu tidak boleh. Betul Pak ya? Bahkan mungkin bukan orang Muslim saja mengerti bahwa itu tidak boleh. Tapi di masyarakat kita tidak begitu. Nabrak daripada apa yang disyariatkan itu. Yes. Ada pikiran yang berbeda tapi relevan dengan itu. Bapak kita ini Pak jatuh dengan tidak terhormat juga gara-gara harta benda. Betul Pak? Betul. Zaman kok enggak serius kan? Bapak kita ini Pak jatuh tidak terhormat, tidak bisa bangkit lagi juga gara-gara harta benda. Jangan salah paham. Siapa bapak kita? Bapaknya manusia itu siapa? Bapaknya manusia. Makanya jangan seudon dulu. Itu pertanyaan memancing itu. Lah kan bapaknya manusia Pak. Dari mana kok bisa saya mengatakan bapak kita itu jatuh tidak terhormat, tidak bisa bangkit lagi juga gara-gara harta benda? Orang sudah membaca Al-Baqarah 35-36 itu Pak. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ya, kata Allah, kami berfirman, wahai Adam, kamu berdomisili di sini bersama pasanganmu, istrimu. Diberi fasilitas enggak Pak? Bapak kita itu loh sama pasangannya diberi fasilitas surgawi enggak? Disuruh menikmati? Seberapa banyak Pak yang disuruh menikmati? Semaunya kan? Jangan kalau akrab dengan bahasa Arab, di situ ada rohodan, ada haitsu syi'tuma. Bahasanya beda tapi maknanya sama. Saking bolehnya menikmati semua fasilitas yang ada di surga. Ya, kira-kira kalau pakai bahasa Jawa, dimakan 7 keturunan, nggak habis. Saya tanya ibu-ibu dan bapak sekalian, apakah semuanya tanpa kecuali disuruh menikmati? Ada kecualinya enggak? Yang tidak boleh dinikmati apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan janganlah mendekati pohon ini. Pohon apa itu? Yang memberi nama hadhihi syajaratul khuldi itu siapa? Iblis. Khuld itu maknanya keabadian, kelanggengan. Jadi iblis itu membisiki bapak kita itu hadhihi syajaratul khuldi wa mulkil la yabla. Ini adalah pohon keabadian. Maksudnya kalau ente makan pohon ini berarti ente semakin langgeng, semakin abadi di sini. Bohong nggak Pak iblis tadi Pak? Memberi keterangan palsu nggak? Sebenarnya oleh Allah boleh nggak? Tidak boleh, tapi dibisiki oleh iblis bahwa ini pohon keabadian.
Maksud lu kalau ini dimakan ente semakin apa? Abadi. Persis seperti pikirannya para koruptor. Nggak betul Pak. Saya kalau dapat 2M saya tambah bergengsi hidup saya daripada manusia pada umumnya. Betul Pak ya? Ini bukan mengolok-olok karena saya tidak menyebut nama. Siapa yang punya pikiran seperti itu persis di dalamnya itu dibisiki oleh iblis. Seperti bapak kita dibisiki oleh iblis. Padahal fasilitas itu sudah diberikan. Kalau jenengan pakai bahasa Arab wala taqrabah hadhihi syajarah, kalimat asyajarah itu makrifat kata adik-adik kita yang mondok. Apa maksudnya makrifat itu? Tertentu. Ini saja, yang lain silakan. Nah, disitulah. Tapi bapak kita tergoda nggak Pak? Yang tidak boleh tadi kemudian ditabrak nggak? Dari situlah panjenengan kalau membaca surat Al-Baqarah 35-36 ada pesan moral kepada kita semuanya. Siapa saja yang masih sadar bahwa kita itu anak cucunya Adam, ada kemungkinan bisa jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda. Betul Pak? Di masyarakat kita banyak nggak orang jatuh tidak terhormat gara-gara harta benda? Hah? Kalau mau daftarnya tanya KPK. Iya. Nabi sudah meletakkan dasar untuk membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang berkemajuan ini. Tapi bapak kita tadi diusir. Padahal sudah diwanti-wanti sama Allah tidak boleh wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kamu termasuk orang yang zalim. Ya. Nah, di situ Pak ya. Jadi kelihatannya ini persoalan sepele, hanya mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Tapi kalau orang sudah meletakkan cintanya kepada Allah dan Rasulullah, ketika ada yang berlawanan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulullah, maka yang kita pedomani itu tadi. Maka Umar bin Khattab juga pernah ditegur oleh Nabi. Ngomongnya keliru. Padahal Umar bin Khattab ini hubungannya dengan Nabi apa Pak? Mertua. Tapi walaupun mertua, Umar bin Khattab sendiri kalau memanggil Nabi harus menggunakan kalimat apa? Ya Rasulullah. Boleh ya Muhammad? Ya Muhammad, boleh? Wong menantunya ini, boleh Pak? Tidak boleh. Apalagi mat, tambah keliru. Saya menemukan dalam hadis sahih ya, Umar bin Khattab itu ditegur. Santai-santai dia bilang, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Nabi, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, kecuali aku mencintai diriku sendiri. Maksudnya apa itu? Nabi, engkau ini aku cintai dari segala-galanya kecuali aku mencintai diriku sendiri. Berarti yang dinomorsatukan versi Umar bin Khattab ini siapa? Dirinya sendiri, baru mencintai siapa? Rasul. Boleh nggak begitu? La ya Umar, enggak begitu. Wah, masih mertuanya disentak Pak. Kira-kira begitu bahasanya. Lalu apa kata Rasulullah? La ya Umar hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak begitu. Sampai kamu itu mencintai aku Muhammad sebagai Nabi dan Rasul lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. Mengapa kok begitu? Namanya dirinya manusia itu ada akal sehatnya Pak. Manusia itu ada akal sehatnya enggak? Ada nafsunya enggak? Nah, itulah dikendalikan dengan cintanya kepada Allah dan Rasulnya tadi. Lalu kata Rasulullah, la ya Umar hatta akuna habba ilaik min nafsik. Tidak begitu, kecuali aku ini lebih kamu cintai daripada kamu mencintai dirimu sendiri.
Baru kemudian Umar bin Khattab merubah kata-katanya. Perhatikan perbandingannya antara yang pertama dan yang kedua. Wallahi ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Nabi, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai terhadap diriku sendiri. Betul Pak? Bisa membedakan? Yang pertama dari Nabi, engkau ini aku cintai dari segala-galanya, ya, kecuali aku mencintai diriku. Oleh Rasulullah tidak boleh. La ya Umar, tidak begitu. Terus dirubah. Nabi, sungguh engkau ini aku cintai dari segala-galanya, termasuk aku mencintai terhadap diriku sendiri. Ya, karena dirinya manusia itu, Umar bin Khattab sekalipun manusia, ada nafsu, ada emosi, ada ini. Nah, kalau dirinya dicintai, bisa nabrak hukum dan syariatnya Nabi. Ketika Umar bin Khattab sudah merubah kata-kata dan kalimatnya itu tadi, maka Nabi mengatakan, al-an ya Umar, nah ini baru betul, aku lebih dicintai dari kamu mencintai dirimu. Terus Nabi membaca ayat Al-Quran, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia, lebih utama daripada umat manusia terhadap dirinya sendiri, orang Islam terhadap dirinya sendiri. Jadi kita itu kalau sudah syahadat tentang Allah dan syahadat tentang Rasulullah, satu poin adalah kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah lebih daripada yang lain-lain. Bagaimana mengukurnya? Ketika kehendak kita itu berlawanan dengan yang disyariatkan, maka yang didahulukan adalah apa? Yang dimenangkan yang bukan nafsunya manusia. Wallahu a'lam. Kali ini saya mohon izin sampai di sini saja. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.